Kita cek lagi nanti ya. Ya benar. Ini gambarnya seperti orang sedekap ya. Tapi ini kayak semacam ular ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Diamond Story. Kami akan membahas sebuah perjalanan kami yang kemarin untuk mengupas hasil perburuan kami yang kami dapatkan di daerah Kayu Manis kemarin. Kita akan membahas satu persatu untuk pusaka-pusaka apa saja yang kita sudah dapatkan di sini. Mungkin kita sudah berada bersama tim kami juga, bersama Kiing, Kidade. Kita sudah berkumpul di sini akan mengupas satu persatu apa saja isi di dalam benda-benda tersebut, dari gaibnya ataupun dari energinya seperti apa. Nanti kita akan tanya langsung kepada narasumber kami. Ya, silakan, mungkin bisa satu persatu Kidade atau langsung silakan. Bisa di baiklah. Ini kita coba dari batu ya, pusaka batu ini ya. Jadi kita akan mencoba aura yang ada di batu ini ya, kekuatannya semana gitu. Apabila dia tingginya hanya semeter berarti dia semeter gitu, tapi kalau dia 2 meter berarti dia tendangan dari kekuatan ini batu power ini ya, dari batu ini. Mudah-mudahan termasuk agak tinggi juga nih ya. Ya kita coba dulu ya. Terus cukup lumayan tendangannya ini. berarti ini sangat besar sekali energinya. Sangat kuat ya pemirsa. Powernya gitu agak kuat ini. Kuat. Mungkin Kiing coba dijajal satu lagi pemirsa. Yang mana, Kayos? Boleh yang ini nih. Ini sepertinya sangat unik sekali pemirsa, kita lihat di sini. Bentuknya seperti apa dia? Entah orang yang lagi kayak orang sedekap ya, atau kayaknya kayak ular gitu ya, kayak kobra gitu ya. Iya, bentuknya seperti ular itu ya. Ular lah gitu ya. Tapi ini besi kuning ya, merupakan besi kuning ya. Ini. Mungkin bisa dilihat nanti energinya oleh Kiing. Ya kita lihat dulu. Kita jalan-jalan ya. Silakan ya Kiing. Cukup lumayan besar ini energinya pemirsa. Jadi besi kuning ini cukup lumayan ya. Lumayan powernya cukup besar. Lumayan. Ya ini sepertinya seperti batu apa ya, kayak cubung amatis nih. Cuman udah mungkin kemarin juga energinya agak kuat juga, sehingga ketika naik ke atas ini agak retak batunya pemirsa. Jadi apa ya, bentuknya ini retak begini dia. Mungkin kita akan jajal. Saya juga akan mencoba membuktikan seberapa besar energi yang di batu ini. Iya, powernya gitu ya. Power yang ada itu seberapa besarnya. Wih. Tendangannya, powernya ini cukup kuat. Ya ini besar sekali nih pemirsa. Jadi kalau kita mencoba menggunakan energi murni daripada amarah kita akan merasa terpental. Karena memang ada dorongan gitu ada ya. Dorongan, iya.
karena memang ini apa energinya memang wujudnya dari alam juga ya kan, karena bercampur dengan energi makhluk-makhluk juga, jadi sehingga dia sangat kuat dorongannya. Oh, jadi ini berarti bukan isian orang ya, Bukan yang isian memang orang, udah memang. dasarnya ada Iya, di situ ya. betul, Berarti ini alami nih ya Pak ya? alami. Oh. Karena sejatinya memang kalau batu-batu seperti ini ya batu alam memang, jadi bukan boleh diisi atau isim gimana seperti isim atau apa, itu kan biasanya diisi gitu ya. kan. Jadi kita langsung membuktikannya pemirsa. Betul ya kan, betul gitu. betul. Ini apa ya? Sepertinya sih kayak kalau dilihat bentuknya seperti cubung Kalimantan gitu kan. Nah, nanti coba kita akan lihat mungkin fungsinya apa nih. Coba Kiing kalau memang kita lihat, atau seperti apa di fungsinya, atau buat Nah, atau buat pengasihan, penarik, atau Ah, buat iya. segala usaha lah gitu. Ini kayaknya buat usaha nih Pak, karena ini nyedot dia. udah agak cukup Iya. masa Untuk menarik ya. Buat energinya menarik ini, buat- buat menarik. Ya. Lumayan juga ini. Coba mungkin Kidar Yang yang ada, itu tuh. yang mana? Yang ini? Ya baik. Baik, kita coba nih besi kuning ini apa manfaat daripada besi kuning ini. Kalau menurut penerawangan saya, ini khodam yang ada di besi kuning ini untuk apa namanya menjaga diri, Jaga gitu. diri. Untuk menjaga diri, dan juga di sini terdapat pengasihan gitu. Oh, ada juga buat pengasihan. Ada juga buat pengasihannya Berarti ini. fungsinya ada dua ya? Ada dua ini. Oh. Cuman kan dari ketiga barang ini kan cuma satu barang, satu benda yang terisi oleh alam. Jadi sesuatu yang ada di ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi ini cuman hanya apa namanya ya, kayak syariat aja Syariat. gitu. Iya. Tapi pada hakikatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Amin. Jadi itulah pemirsa yang memang hakikatnya itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar gitu. Ya mungkin saya akan coba satu lagi pemirsa, Iya, batu. batu ini. Kalau ini saya lihat ya fungsinya buat jaga badan pemirsa. Jadi kayak semacam benteng juga sih gitu. Jadi memang kekuatannya juga, dan bentuknya kalau terlihat gitu itu seperti orang yang sedang berdiri tegak begitu, besar badannya pemirsa. Jadi memang ini apa, Jawara lah. jawara. gitu. Jadi ini hanya suatu apa ya, wadah Wadah aja yang wadah aja. terisi oleh gaib ya. Jadi semuanya ini hakikatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Betul. wa taala. Ya ini apa, benar-benar tersebut jangan terlalu kita ini. Yakinin Iya, gitu yakinin. lah. Nah, gini, betul. Ini hanya penghias atau apa gitu. Iya, benar. Jadi kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat hidup di dunia ini sampai dengan alam akhirat. Amin. Kita Amin. meminta petunjuk agar kita terhindar dari segala-gala yang buruk. Amin. Ya itu pemirsa hikmahnya daripada hal-hal yang gaib gitu kan. Kita percaya gitu Iya. kan gitu. Karena segala sesuatunya itu kita kembali lagi ya kan, keyakinan kita hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai kalau begini-ginian biasanya apa ya? Mendekati kemusyrikan gitu ya. itu dia. Nah, Jadi itu. seakan-akan apa ya? Ini benda jadinya
orang wah ini bisa mendatangkan Nah, ini gitu ya. gitu. Wah ini bisa rezeki gitu ya. Iya, iya. Karena orang jadi ke bawah gitu. Iya, betul. Seakan-akan apa ya? Dia kalau nggak bawa benda-benda tersebut jadi nggak pede biasanya Nah, gitu ya kan. iya. Wah nggak bawa ini. Karena hakikatnya semuanya setiap kejadian itu ya Allah sudah atur. Iya. Ya kan gitu. Jadi Allah udah atur segala macamnya, ya kan. Orang juga kebanyakan kalau ya mereka megang-megang isim kayak begini ya kan. Ya intinya jangan terlalu apa ya? Iya, jangan di Rata-rata kan kalau orang Diyakinin, megang isim diyakinin. rata-rata dia pede gitu, ya Pak ya. Pede deh pokoknya. jadi- Heeh. kira-kira Kiing maksudnya bisa apa ya mengetahui kan nih orang punya isim nih apa punya pegangan nih gitu kan gitu. Jadi kelihatan Insya Allah nggak kelihatan, orang-orang kayak Insya Allah gitu? kelihatan. Entah itu punya batu mustika atau pusaka atau apa gitu. Jadi Rata-rata sih teman saya banyak ya begitu. oh, Banyak yang pakai isim beli gitu. dia banyak yang pada beli. Beli banyak yang beli lah gitu buat menjaga diri aja. Tapi sudah saya peringatkan janganlah percaya dengan hal-hal yang kayak begini gitu. Tapi tetap aja dia tidak percaya dengan omongan saya Ya, gitu. tapi mudah-mudahan mereka juga mendapatkan rahmat bimbingan. Amin. betul. Ya, itu dia. Teman-teman kita yang masih yakin yang dengan yakin ini kayak itu, begini. mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala Amin. agar dia kembali ke jalan yang benar. Amin, amin. Sehingga ia bisa selamat dari dunia ini sampai dengan alam akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya karena sejatinya kalau gini-ginian apa ya orang jadi karena udah klinik-klinik kayak begini orang jadi terbawa sugesti juga Iya, Sugesti. sugesti. gitu kan. Nanti kalau seandainya ini nggak dibawa sama dia kurang percaya diri percaya gitu. dirinya berkurang. Jadi gitu. kayak ada yang kok kayak kurang nih. Ada yang kurang gitu di badannya Padahal dia gitu. sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa-apa yang kita tidak ketahui. Betul. Orang sekarang emang banyak yang apa ya udah terlalu percaya akan hal-hal gaib yang bisa membawa manfaat buat dirinya padahal itu bisa menjerumuskan nih. Betul. Bisa menjerumuskan kita gitu. Terbalik sebenarnya. ya. Balik. Pola pikirnya mereka kadang kalau udah terlalu ke benda-benda seperti ini ya akhirnya pikirannya ya terus mereka. Iya. Ya kan? Nggak bisa ketergantungan akhirnya. Tergantungan jadinya Ya kan dia. kita gantungin semuanya kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Kita menjadi menjauhan dengan Allah gitu ya kan. Ya memang ini semata-mata hanya sebuah apa ya? Ya batu lah kan begitu. Ini Perhiasan batu lah, ya perhiasan lah. Kalau mau dipakai ya pakai nggak apa-apa, Iya. cuman jangan sampai terlalu meyakini gaib yang ada di sini gitu. Sesungguhnya kan Allah Maha gaib gitu kan. Betul. Jadi kita yakinilah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi nggak perlu kita yakinin gaib yang ada di sini karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha gaib gitu, tidak terlihat. Seperti yang di batu ini lebih Allah itu lebih kuasa gitu dengan kegaibannya. Iya. Pernah gak dapat cerita gitu tiba-tiba ada benda yang memang dia sudah meyakini akhirnya nempel ke badannya gitu akhirnya dia bisa dikendalikan atau gimana gitu. Oh, memang itu pernah terjadi gitu dan saya pun pada saat itu pernah nanganin gitu. Orang tersebut tuh yang Orang ini yang ya. tersebut. Jadi saya kembalikan lagi berusaha pelan-pelan saya kembalikan ke barangnya itu, ke benda tersebut. Bisa alhamdulillah orang itu bisa kembali dengan normal gitu normal sadar lagi. ya. Ya. Jadi nggak terlalu dikendalikan oleh makhluk yang ada di benda Jadi tersebut. benda itu saya taruh lebih dalam lagi, saya jauhkan dari orang itu gitu. Oh, bener. Ya entah dibuang atau gimana gitu ya. Yang penting saya jauhkan dari orang itu agar tidak lebih dekat dengan dia gitu. Betul. Nah itulah dampaknya pemirsa yang dituturkan oleh Kidade. Jadi kita mesti hati-hati juga Dengan benda-benda yang apa namanya yang ada ininya khodam-khodamnya itu. apalagi kadang kalau kayak begini-begini biasanya kalau udah nyatu ke badan kadang apa ya kalau kita akhir-akhir sakaratul maut kadang-kadang suka ketahan Susah, ya. agak susah itu. Agak susah. Ya walau alam bisa apa ya kalau kayak gitu ya. Jadi kayak orang apa ya dia mau ngelepas jadi kayak orang rada ini gitu. Rada berat. Agak gitu. berat gitu, agak berat. Ya itu pun harus ditangani sama orang-orang yang ini, Khusus yang lah, ahlinya. ahli lah, gitu. yang ahli. Pernah Kiing atau Kidade mengalami hal-hal seperti itu yang menemui gitu orang-orang seperti itu. Kalau saya pribadi saya sudah pernah nanganin pasien kayak begini.
untung aja Jadi alhamdulillah banyak benda-benda banyak ininya benda-benda. juga Terus pusakanya. saya bilang tolong kalau mau Satul Maut keluarin bendanya ada di sini gitu. Alhamdulillah sih pas saya ingatkan begitu akhirnya dia alhamdulillah dia lepas dengan lega. Oh setelah dikeluarin gitu Aku harus barang-barang. dikeluarin. Dijauhin dari yang sakit ini. Alhamdulillah. Iya, pada akhirnya bukannya bawa manfaat buat dirinya sebenarnya. Iya, betul. Akhirnya jadi sebenarnya buruk juga ya Buruk. akhirnya. Enggak selamanya benda ini kan memberikan terbaik gitu loh. Ini kalau kita terlalu banget emang jadi akhirnya terus ke badan, ya Ke kan, badan. makhluk, ya kan gitu, terus ngikut gitu kan. Akhirnya kadang-kadang emosional kita juga nggak Tinggi, ya, ini tinggi. Nggak kekontrol. Nggak kekontrol. Mudah marah gitu. Udah marah. Masalah kecil jadi besar. Ya kan berarti efek-efek sampingnya seperti itu ya. Iya, iya. Berarti banyak sekali. Jadi pemirsa itu hal-hal seperti ini emang sangat apa ya? Ngeri sekali sebenarnya juga ya. Iya. Ngeri-ngeri. Ya sebaiknya yang kalau yang belum mengerti jangan coba-coba menyimpan hal yang seperti ini Iya. gitu. Itulah pesan-pesan apa dari Kidade atau Ki Ing yang memang Perbanyak ibadah aja gitu aja. Perbanyak ibadah kepada Allah gitu. Iya. jadi ya kita mesti perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semuanya itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah apa ya percaya sebenarnya itu banyak juga sekarang pengisian hodam. Wah, itu banyak sekali itu, banyak sekali. Tapi jadi ini hodam buat apa yang Nyari jodoh lah gitu ya kan. Menarik gitu. iya. Ini buat usaha gitu. Buat usaha gitu. Emang apa ya kalau hal kayak gitu di Indonesia ini ya Nah, udah udah bukan hal yang bukan ini, hal lagi yang kita dirahasiakan iya, atau gimana gitu. ya. Udah bukan rahasia lagi. relasi lah. Tapi ya, itu kan kita nggak tahu hodamnya itu kan di badan kita apa cocok atau enggak gitu kan. Seperti itu tuh. Hal seperti itu. Sepertinya kalau memang dia cocok ya cocok, tapi kalau tidak ya dia akan makan diri Badannya dia sendiri. dirinya sendiri. Bahkan mungkin bisa apa ya? Bisa ada tumbal-tumbal juga kali ya. Nah, bisa ada iya, betul itu. Ada sebagian yang seperti itu. Berarti berbahaya sekali pemirsa. Ya berbahaya gitu. Iya semoga aja kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Maksudnya Amin. dari pesan Kidade, Ki Ing maupun saya sekaligus juga istilahnya intinya kita Jangan terus terlalu. jangan terlalu ya, untuk mempercayai hal-hal seperti ini ya. Jadi ini kita menuturkan hal-hal tersebut ya untuk apa ya? Memberikan suatu pemahaman yang baik untuk bagi ya yang masih mungkin makai seperti ini gitu kan ya. Karena kita lihat dampak baik buruknya kan gitu. Ya ada karena memang ya dampak baik ataupun buruk itu pasti ada ya. Iya, Pasti ada itu itu. pasti ada. Kalau begituan. Tanpa disadarin entah itu banyak juga kadang-kadang kalau pakai ginian ntar entah itu dia punya anak atau sakit-sakitan mulu. Nah, betul. itu itu salah satu Dampaknya dampak salah satunya. salah satu dampaknya gitu. Iya, dia tidak menyadari bahwasanya hal kayak gitu kan apa ya gaib. Gaib, tidak terlihat. Dia ya mungkin ke rumah sakit terus berobat atau gimana dia nggak ngerti atau gimana gitu kan. Entah. Itu pun nggak bisa sembuh kalau misalkan ke rumah sakit atau ke dokter yang harusnya ditangani sama ahlinya dulu gitu. Alternatif lah ya. Alternatif dulu lah. Ya seperti itu pemirsa. Jadi berhati-hati untuk memegang suatu pusaka-pusaka seperti ini atau benda-benda klinik seperti ini gitu. Jadi kita mesti apa ya melihat suatu kemampuan dari badan kita juga. Kalau kita nggak kuat megang begitu ya udah. Gitu. Kemakan diri kita, Makan diri kita. ke kan. bawah kita sama dia. Jadi kita terikat gitu loh sama benda kayak begini. Iya. Ya mungkin ini penjelasan dari kami untuk penemuan benda pusaka dan hikmah daripada pesan-pesan dari sahabat-sahabat Diamond Story juga untuk pemirsa gitu kan. Karena dimanapun kita berada ya kan pasti kebanyakan di zaman yang seperti ini hal kayak gitu juga masih banyak. Ya masih banyak, masih banyak. Percayanya ya, percaya. orang percayanya orang masih banyak. percaya. Jadi padahal zaman udah modern. Semakin maju, semakin berkembang ya mereka ya, karena memang jin dan manusia itu jelas dalam Al-Qur'an. Iya jelas. Kan gitu. Jelas. Allah ciptakan gitu kan. Ya karena
balik lagi ke diri kita. balik lagi ke diri kita emang. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Ki Ing atau Ki Dade untuk pemirsa yang memang sekarang mungkin ada yang masih ya mungkin main-main sama benda-benda seperti ini atau gimana gitu, pesannya untuk buat lebih ke depannya lebih bermanfaat untuk dirinya dia dan orang lain lah gitu. Menurut kita tadi gimana dulu? Kalau menurut saya sih disimpan aja baik-baik, jangan terlalu diyakinin. Perbanyak ibadah kepada Allah dan kita berusaha untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang syirik, ya kan, yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tuh itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, itu pemirsa yang sangat pesan yang sangat singkat dan sangat mendalam yang memang khususnya buat diri kami semua juga ya kan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya kalau kita mempercayai seperti ini juga bisa juga kita terjerumus juga Bisa. gitu. Betul, Ya bisa, kan? Karena gaib ini bisa mengganggu psikologis kita juga bisa ya. Wah, Ya kan otak kita bisa diganggu Bisa, gitu, ya kan? bisa. Akhirnya kita terus percaya. nah sama hal percaya kayak gitu. gini aja terus. Iya pemirsa, itulah ya hikmah daripada pesan-pesan yang disampaikan oleh Ki Dade ya. Kita lebih berhati-hati lagi ya, lebih mawas diri dan dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itulah ya cerita kami malam ini. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Diamond Story semuanya dimanapun Anda berada ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.